Kembali lagi dengan The Code Channel pada konten kupas tuntas materi matematika dengan bab relasi fungsi. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Apa aja sih yang akan kita pelajari pada sesi kali ini? Yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. Dan yang kedua, siswa dapat menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari dua himpunan. Dan yang terakhir, siswa dapat membedakan fungsi atau pemetaan dengan korespondensi satu-satu dari dua himpunan. Jadi pada sesi kali ini kita akan mencari kemungkinan pemetaan yang bisa kita buat dari dua himpunan ataupun korespondensi satu-satu. Oke, tidak perlu lama-lama, langsung aja kita menuju slide selanjutnya ya. A few moments later. Oke, pada bagian pertama ini yaitu kita akan coba sama-sama pelajari bagaimana menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua buah himpunan. Simak baik-baik ya. Oke, di sini kita punya dua buah himpunan. Yang pertama kita sebut himpunan A dengan anggotanya A, B, C, dan yang kedua kita punya himpunan B dengan anggotanya P, Q. Nah, dari dua himpunan tersebut, berapa banyakkah kita dapat bisa membuat pemetaan atau fungsi? Nah, yang pertama, coba kita lihat pada gambar yang pertama atau model yang pertama. Apakah ini disebut fungsi atau pemetaan? Iya ya, disebut fungsi atau pemetaan ya. Karena syarat fungsi atau pemetaan itu sendiri yang pertama yaitu adalah setiap domainnya harus memiliki pasangan, dan setiap domainnya harus pasangannya adalah tunggal. Dan tidak boleh lebih dari satu pasangan dan tidak boleh tidak ada yang memiliki pasangan. Oke, ini model yang pertama. Ini model yang kedua, model yang ketiga, model yang keempat, model yang kelima, model yang keenam, model yang ketujuh, dan terakhir model yang ke-8. Nah, coba disaksikan setiap model masing-masing, apakah terdapat model atau bentuk yang sama. Nah, kalau kita perhatikan, ini sebagai model yang pertama, kemudian ini model yang kedua, ini model yang ketiga, ini model yang keempat, lalu ini model yang kelima, ini model yang keenam, ini model yang ketujuh, dan terakhir ini model ke-8. Apakah terdapat model yang sama? Kalau kita perhatikan satu persatu, tidak ada model yang sama. Dan apakah ada model yang lainnya? Sepertinya tidak mungkin lagi ya membuat model yang lainnya. Jadi dari himpunan A yang memiliki 3 anggota dan himpunan B yang memiliki 2 anggota, kita dapat membuat fungsi atau pemetaan dari dua himpunan tersebut sebanyak 8 model. Nah, lalu bagaimana cara kita tahu bahwa model yang kita buat itu sebanyak 8 model, tidak lebih maupun tidak kurang? Nah, pada bagian ini kita akan bahas ya, bagaimana cara kita menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. Nah, simak terus ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa bagaimana cara kita menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi yang dapat kita buat
dari dua buah himpunan ya, yang masing-masing himpunan memiliki banyak anggotanya masing-masing. Jika banyak anggota A adalah sebuah angka dan banyak anggota B adalah sebuah angka juga, maka banyak pemetaan yang mungkin atau banyaknya fungsi yang dapat kita buat adalah jika dari himpunan A ke B, itu artinya adalah banyaknya anggota B berpangkatkan banyaknya anggota A. Jika himpunan B ke A, maka banyaknya anggota himpunan A berpangkatkan banyaknya anggota himpunan B. Sekali lagi, jika himpunan A ke B, maka banyaknya pemetaan atau fungsi yang dapat kita buat itu adalah banyaknya anggota himpunan B berpangkatkan banyaknya anggota himpunan A. Dan jika himpunan B ke A, maka banyaknya anggota himpunan A berpangkatkan banyaknya anggota himpunan B. Oke, coba kita langsung menuju contoh soal ya. Contoh banyaknya pemetaan yang dapat atau yang mungkin kita buat dari dua buah himpunan. Andai X anggotanya 2 dan 3 dan Y anggotanya A, E, I, O, U, tentukan banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin dibuat dari himpunan X ke Y dan dari himpunan Y ke X. Jawab. Kita ketahui anggota himpunan X itu adalah 2 dan 3. Sehingga banyaknya anggota himpunan X itu adalah 2 ya. Kemudian anggota himpunan Y itu A, E, I, O, U, sehingga banyaknya anggota himpunan Y itu sebanyak 5. Pertanyaan yang pertama itu adalah banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin dibuat dari himpunan X ke Y, yang kedua dari Y ke X. Sehingga banyaknya pemetaan yang mungkin dari X ke Y itu artinya banyaknya anggota himpunan Y berpangkatkan X. Sekali lagi, Y berpangkatkan X ya. Nah, Y itu sendiri banyak anggota himpunannya adalah 5. Dan X itu sendiri banyak anggota himpunannya adalah 2, sehingga 5 berpangkatkan 2 itu adalah 25, sehingga nantinya kita dapat membuat 25 model pemetaan atau fungsi yang dapat kita buat dari himpunan X ke himpunan Y. Nah, lalu bagaimana kalau sebaliknya, yaitu dari himpunan Y ke himpunan X? Banyak pemetaan yang mungkin yang kita buat dari himpunan Y ke X itu artinya banyak himpunan X berpangkatkan banyaknya himpunan Y. Nah, berarti X berpangkatkan Y ya, berarti ini Y berpangkatkan X. X itu sendiri banyak anggotanya adalah 2, dan sementara Y itu banyak anggotanya adalah 5, sehingga 2 berpangkatkan 5 adalah 32. Sehingga banyaknya model atau fungsi atau pemetaan yang dapat kita buat dari Y ke X itu akan kita dapati 32 model pemetaan atau fungsi ya. Nah, seperti contoh sebelumnya ya. Dirasa cukup mudah ya, dan bisa kalian coba di rumah untuk membuat modelnya masing-masing, dan pastikan tidak ada model yang sama, juga pastikan betul tidak ada model yang belum dibuat ya. Oke, kita next ya. Oke. Uji pemahaman. Jika R anggotanya 3, 5, dan 6, dan T anggotanya adalah A, B, C, D, E, tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari R ke T, dan dari T ke L. Nah, ingat-ingat contoh sebelumnya ya, bagaimana cara menjawab model pertanyaan atau soal yang bentuknya seperti ini. Nah, jika kalian sudah tahu jawabannya, silakan tuliskan di kolom komentar ya.
supaya nanti kita sama-sama cek bersama jawabannya ya. Pastikan betul kalian ketahui banyak anggota tiap masing-masing himpunan, lalu tinggal kalian gunakan rumus atau cara mencari banyaknya pemetaan dari R ke T ataupun dari T ke N. Cukup mudah ya, karena kurang lebih sama seperti contoh sebelumnya. Oke, ini adalah sesi atau bagian dimana mencari banyaknya pemetaan yang mungkin kita buat dari dua buah himpunan. Selanjutnya kita akan mencari bagaimana menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat kita buat dari dua himpunan. Lalu bagaimana cara kita membedakan antara fungsi atau pemetaan dengan korespondensi satu-satu. Tapi sebelum kita lanjut, kita simak dulu iklan yang lewat ini ya. Check this out. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita masuk ke sesi yang kedua. Sesi yang kedua kali ini yaitu berkaitan dengan menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin kita buat dari dua buah himpunan. Kembali lagi, kita pahami maksud dari korespondensi itu sama seperti contoh sebelumnya ya, melalui contoh ya. Di sini kita punya dua buah himpunan. Yang pertama kita sebut himpunan A, memiliki anggotanya A, B, C. Dan yang kedua kita memiliki himpunan B, memiliki anggota P, Q, R. Baik anggota A maupun anggota B jumlahnya sama, yaitu sama-sama memiliki 3 anggota ya. Dan berapa banyak yang bisa kita buat model korespondensi apabila baik anggota A maupun anggota B itu sama-sama memiliki 3 anggota. Nah, lalu apa sih bedanya korespondensi dengan fungsi? Nah, kita lihat di sini ya perbedaannya ya. Ini merupakan korespondensi sebagai model yang pertama. Ini juga disebut korespondensi. Ini juga korespondensi. Ini juga korespondensi. Model ini juga korespondensi, dan ini juga merupakan model korespondensi. Nah, sekarang perhatikan dari model ke model, dari satu model ke model lainnya, apakah terdapat model yang sama? Ataukah ada bentuk atau model yang lainnya yang dapat kita buat setelah ini? Nah, ini kita sebut sebagai model yang pertama, kemudian ini model yang kedua, ini model yang ketiga, ini model yang keempat, ini model yang kelima, dan terakhir ini model yang keenam ya. Nah, jadi kita memiliki 6 model korespondensi yang dapat kita buat dari himpunan A dan himpunan B yang sama-sama memiliki 3 buah anggota. Nah, coba perhatikan sekali lagi, apakah terdapat model yang sama dari satu model ke model yang lainnya, ataukah ada bentuk model yang lain yang mungkin belum kita buat? Rasa-rasanya tidak ada model yang lain ya. Maksimalnya itu artinya dari anggota A maupun anggota B yang sama-sama memiliki 3 anggota, ternyata kita dapat membuat sebanyak 6 model korespondensi. Nah, lalu bagaimana cara kita tahu bahwa kita dapat membuat 6 model ini? Nah, ada di penjelasan selanjutnya ya.
Maka dari itu tetap simak baik-baik, dan jika dirasa terlalu cepat video ini, silakan diputar ulang kembali supaya dapat memahami secara utuh dan komplit. Oke, next ya. Contoh banyaknya korespondensi satu-satu. Jika A anggotanya A, B, C, dan B, P, Q, R, tentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke B. Nah, ini kurang lebih contohnya seperti model yang kita buat sebelumnya ya. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita dapat membuat 6 macam model korespondensi dari himpunan A dan himpunan B yang sama-sama memiliki banyak anggotanya sebanyak 3 ya. Kita jawab ya. Anggota himpunan A itu A, B, C, sehingga banyaknya anggota himpunan A itu adalah 3. Anggota himpunan B itu P, Q, R, sehingga banyaknya anggota himpunan B itu juga sama-sama 3. Sehingga baik anggota himpunan A maupun anggota himpunan B itu sama-sama memiliki 3 buah anggota. Sehingga banyaknya korespondensi yang mungkin dibuat dari himpunan A ke himpunan B adalah 3 faktorial. Nah, ini artinya 3 faktorial ya. Yang tanda seru itu artinya 3 faktorial. 3 faktorial itu artinya adalah 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Nah, cocok ya. Nanti kita sudah membuat sebanyak 6 model ya. 6 model korespondensi. Jadi kalau misalkan nanti korespondensinya dari himpunan A ke himpunan B memiliki sama-sama 4 anggota, berarti itu 4 faktorial. Hingga kalau 4 faktorial itu artinya perkalian mundur dari angka tersebut. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan baru kita tentukan hasil dari perkalian tersebut. Nah, dari 2 contoh baik fungsi atau pemetaan dengan korespondensi satu-satu, semestinya sudah tahu ya perbedaan atau letaknya di mana 2 maksud tersebut ya, baik pemetaan maupun korespondensi satu-satu ya. Nah, setelah ini baru kita simpulkan untuk kita rangkum perbedaan 2 hal tersebut ya. Tetap stay tune terus di channel ini ya. Nah, untuk menguji pemahaman di sini terdapat himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B, A, B, C, D yang sama-sama memiliki 4 buah anggota. Nah, lalu tentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B. Nah, tentu gampang ya kalau misalkan kita memperhatikan contoh sebelumnya. Oke, nah ini yang dapat kita simpulkan baik fungsi atau pemetaan dengan korespondensi satu-satu. Nah, dari bentuk yang sudah kita lihat, kita dapat simpulkan yang pertama pastinya yang namanya fungsi, yaitu syarat fungsi itu domainnya harus mempunyai satu pasangan. Ini seperti materi sebelumnya ya, yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dari sebuah fungsi atau pemetaan. Domainnya harus mempunyai satu pasangan. Domain itu daerah asal ya, atau yang sebelah kirinya ya,
domain ya. Nah, kemudian yang ini itu namanya kodomain. Dan domain tidak boleh jomblo, sementara kodomain boleh. Nah, ini dikatakan fungsi ya, karena domainnya setiap anggotanya memiliki satu pasangan, dan tidak boleh anggotanya domain itu tidak memiliki pasangan. Wajib setiap anggota domainnya memiliki pasangan, dan pasangannya wajib tunggal atau satu ya. Sementara kodomain boleh tidak memiliki pasangan ya, karena syarat wajibnya hanya di domain ya. Lalu apa bedanya dengan korespondensi satu-satu? Yang pertama, domain dan kodomain harus setia. Nah, domain dan kodomain harus setia. Lihat ya bentuknya ya. Nah, kemudian keduanya harus saling berpasangan. Nah, jadi baik domain ya, baik domain maupun kodomain itu wajib dua-duanya atau setiap anggotanya memiliki pasangan ya. Tidak boleh ada anggotanya yang tidak memiliki pasangan atau jomblo ya. Wajib setiap anggotanya maupun domain dan kodomain memiliki pasangan. Nah, jadi keduanya harus saling berpasangan ya, tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Nah, jumlah anggotanya harus sama. Kenapa harus sama? Supaya setiap anggotanya sama-sama memiliki pasangan. Kalau jumlahnya berbeda atau timpang, misalkan anggota A itu 3, kemudian anggota B itu hanya 2 anggota, sehingga pasti ada satu anggota yang tidak memiliki pasangan ya, atau sebaliknya ya. Maka dari itu supaya sama-sama memiliki pasangan dan sama-sama pasangannya tunggal baik domain maupun kodomain, itu syaratnya berarti jumlah anggotanya harus sama. Nah, sini terlihat jelas ya perbedaan fungsi atau pemetaan dengan korespondensi satu-satu. Dan korespondensi satu-satu bisa disebut sebagai fungsi atau pemetaan, tapi fungsi atau pemetaan belum tentu bisa disebut korespondensi satu-satu ya. Nah, silakan perhatikan betul perbedaannya baik fungsi atau pemetaan dengan korespondensi satu-satu ya. Cukup mudah ya. Sekali lagi, jika videonya terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Oke, sudah 3 bagian yang sudah kita jelaskan pada sesi ini ya. Yang pertama tadi bagaimana cara kita menentukan banyaknya pemetaan dan fungsi. Yang kedua, bagaimana cara kita menentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari 2 himpunan. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita melihat perbedaan antara fungsi atau pemetaan dengan korespondensi satu-satu. Oke, mungkin cukup ya pembahasan pada video kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika ada video yang perlu kita membahas, silahkan dituliskan di kolom komentar. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.